Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan tolong berikan penerangan pada hati masing-masing kami, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab, kita akan baca Yesaya pasal 41 ayat 8-10. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada Tuhan, kenapa harus takut? Saudara, rasa takut tentunya dimiliki oleh semua manusia, karena itu bagian dari perasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap manusia punya perasaan. Itu kenapa setiap manusia juga bisa merasakan takut. Ada banyak orang berpikir bahwa rasa takut harus dihindari. Banyak orang menghindari rasa takut dengan cara menghindari sumber yang memicu perasaan itu muncul. Misalkan ada orang yang takut ketinggian, berarti orang itu akan menghindar ketika dia harus ada di tempat-tempat yang tinggi. Artinya orang itu tidak mau berada di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena dia takut. Ada juga orang yang berpikir bahwa rasa takut itu harus ditolak, disangkal. Banyak orang menyangkali rasa takut. Biasanya orang mengatakan, saya nggak takut, aku ora wedi, saya nggak takut. Ya, ketika orang mengatakan begitu, ada kalanya sebenarnya orang itu sedang merasa takut. Ada perasaan takut, tapi untuk menyangkali perasaan itu dia mengatakan saya tidak takut. Ada juga orang yang berpikir untuk menghilangkan rasa takut itu. Saudara semuanya, kalau kita mau jujur bahwa rasa takut itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena rasa takut itu memang bagian dari emosi, bagian dari perasaan yang kita miliki. Ya, sekecil apapun rasa takut itu bisa hadir, bisa muncul, dan kita sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Ketika kita menghilangkan rasa takut itu, ya berarti kita harus menghilangkan perasaan kita. Dan selama kita punya perasaan, kita pasti punya rasa takut. Dan dalam tingkat tertentu, dalam kasus tertentu, sebenarnya rasa takut juga dibutuhkan oleh manusia. Ya, karena ketika kita takut, kadang-kadang kita berpikir akan lebih hati-hati, akan lebih waspada, bahkan mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal sebagai persiapan karena ada rasa takut yang muncul dalam hati kita. Artinya, dalam tingkatan tertentu rasa takut juga diperlukan, sehingga rasa takut seperti tadi saya bilang tidak perlu untuk dihilangkan. Rasa takut cukup untuk kita kendalikan dan kita kalahkan ketika rasa takut itu hendak mengendalikan dan menguasai hidup kita. Jadi rasa takut tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan, bisa kita kalahkan. Saudara, dari pembacaan tadi kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengalahkan rasa takut. Ya, karena rasa takut tadi tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kalahkan. Kita nggak bisa menghapus rasa takut itu, tapi kita bisa mengambil keputusan untuk tidak dikuasai oleh rasa takut. Jadi punya rasa takut
dengan dikuasai oleh rasa takut itu berbeda. Ya, kita punya rasa takut, saya rasa semuanya punya. Tapi bagaimana kita meresponi ketika rasa takut itu muncul, itu yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang akhirnya menyerah dan dikendalikan oleh rasa takut itu, ya, dan akhirnya justru rasa takut itu membuat dia menjauh dan semakin meragukan Tuhan. Atau justru rasa takut itu membuat seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Makanya hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengendalikan, bahkan mengalahkan rasa takut yang kapan saja bisa muncul pada diri kita. Dari pembacaan tadi kita belajar yang pertama, supaya kita bisa mengalahkan rasa takut, kita harus mengenali dan menyadari identitas diri kita. Mengenali dan menyadari identitas diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi hai engkau Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi dari ayat yang ke-8 dan 9 kita bisa lihat siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita adalah dikatakan hamba Allah, hamba Tuhan. Kita ini orang-orang yang mengabdi dan melayani Tuhan. Saudara, yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan. Yang menjadi bos kita adalah Tuhan. Kita harus menyadari itu. Sehingga seharusnya dengan menyadari identitas kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, seharusnya kita bisa mengalahkan rasa takut ketika rasa itu muncul. Yang kedua dikatakan bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Umat yang dipilih Tuhan. Ini bicara tentang bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sedang ada di pembuangan, ya, sedang ada di tanah Babel, dan situasi juga sedang tidak kondusif karena muncul kekuatan militer baru yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dan umat Israel yang sedang ada di Babel pun berpikir tinggal menunggu Babel pun akan dikalahkan. Ketika Babel dikalahkan, bagaimana nasib mereka? Firman Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dari segala bangsa, dari segala penjuru bumi, Tuhan memilih Israel. Tuhan juga memilih kita. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, siapa kita? Kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tetapi engkau, ayat 8, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan kita tahu bersama, kasih Tuhan yang sempurna, Tuhan sudah nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Dan yang keempat, siapa kita? Kita adalah orang yang tidak akan ditolak oleh Tuhan. Artinya ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, kita umat pilihan Allah, kita umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita umat yang tidak akan ditolak oleh Tuhan. Artinya bahwa kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Di bagian yang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini biji mata Allah, biji mata Tuhan. Sangat berharga. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan, tidak pernah merencanakan hal yang buruk, bahkan tidak mungkin membiarkan kita hidup di dalam hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita.
dan kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalahkan rasa takut? Sadari identitas kita, bahwa kita adalah hamba Allah, umat pilihan Allah, dikasih Tuhan, dan tidak ditolak oleh Tuhan. Ketika rasa takut muncul, sadari bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kita. Tuhan pasti selalu ada untuk kita semuanya. Tuhan berkati kita. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus mampukan kami supaya dalam kehidupan kami ketika rasa takut, khawatir muncul, kami menyadari siapa kami, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah umat-umat pilihan Tuhan, kami adalah orang-orang yang selalu diterima dan tidak pernah Engkau tolak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.